Shalom. Agape Good News. Minggu 4 Oktober 2020. Terima kasih untuk setiap jemaat yang tetap setia beribadah dari rumah masing-masing sampai pada saat ini. Menginformasikan untuk pelayan ibadah Minggu 11 Oktober 2020. Mengingatkan untuk setiap pelayan ibadah dapat berkumpul setiap hari Jumat pukul 4 sore. Terima kasih. Petugas sekolah Minggu 11 Oktober 2020 akan dilayani oleh Indria Saudari Melia, Pratama Saudari Dea, Madya Saudari Jantika, Tunas Muda Ibu Ruth dan Ibu Eri, serta mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung anak-anak di dalam sekolah Minggu pukul 9.30. Kiranya kita tetap dapat mendukung setiap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di dalam Tuhan. Menginformasikan petugas jam doa Rabu 14 Oktober 2020. Terima kasih untuk setiap jemaat yang tetap setia mengikuti jam doa Rabu pada jam 6 sore. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Mengajak untuk kaum muda dan remaja untuk bersekutu bersama setiap hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube channel Salatiga Teens Fellowship. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap setia mengikuti persekutuan. Gereja Baptis Indonesia Salatiga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sri Winarse Agna tanggal 29 September, Ibu Subiyati Bambang tanggal 1 Oktober, Ibu Surani Muson tanggal 5 Oktober, dan Ibu Dian Ayuka tanggal 8 Oktober. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan berkat yang melimpah kepada Bapak Ibu Saudara. Menginformasikan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dengan menggunakan masker ketika bepergian, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak dengan orang lain. Terima kasih juga untuk seluruh dukungannya, baik doa maupun dari setiap hal, termasuk like dan subscribe channel YouTube Gereja. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap setia dan semangat dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kita boleh ada pada hari ini. Kita bersyukur karena kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Oktober tahun 2020 ini. Meskipun masih dalam masa pandemi, tetapi sukacita tetap boleh kita rasakan dan kita boleh bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan yang terus tercurah atas kehidupan kita. Dan saat ini mari bersama-sama kita akan bersatu hati, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Mari bersama-sama kita akan memfokuskan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Engkau sahabat dan Engkau dekat dengan kami. Mari bersama-sama kita naikkan. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Dia sahabat yang dekat dengan kita dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharap
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Tak bisa kami membalas kesetiaan-Mu Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Ya sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Bagiku terlalu dalam untuk kami dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
Benar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu untuk kami. Engkau yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kami, menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau yang melayakkan kami untuk memanggil-Mu Bapa. Kasih-Mu yang luar biasa terus kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa mengerti akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu, dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Engkau yang menyertai kehidupan kami hari demi hari indah pada pagi hari ini. Bahkan kami percaya Tuhan, ketika hari ini kami beribadah kepadamu, kasih-Mu pun nyata tercurah atas kami. Sebab itu kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu. Biar hati-Mu disenangkan dan biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Ini puji-pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Kami mau serahkan semuanya. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya nanti. Biar Engkau yang beracara dan biar semua yang bisa kami berikan saat ini boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Masih ada sukacita Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita terus akan menaikkan puji-pujian kita sebagai rasa syukur kita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari bersama-sama kita akan bersukacita. Kita naikkan bersama-sama. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan. Kita boleh berikan senyuman yang termanis untuk kanan kiri kita. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Dia jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, ya kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersuka, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Dia jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku
Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan mempersiapkan persembahan kita, persepuluhan kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dan persepuluhan kita. Ibu Ruth akan menolong kita dalam doa persembahan. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia yang Kau berikan kepada kami semua. Terkhusus Tuhan, pada pagi ini kami boleh bersatu hati beribadah Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini, pagi ini kami boleh sedikit akan memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan melalui berkat ini Tuhan, persembahan ini biarlah kerajaan-Mu semakin dipermuliakan melalui gereja ini. Selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan kelanjutan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Dimartono. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-14. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan melalui satu nyanyian Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan
Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini, mengucap syukur kepada Allah untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan bekerja, berkarya di dalam kehidupan kami dengan cara yang ajaib. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua berlimpah sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah pada pagi hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh menikmati suasana yang luar biasa dalam ibadah bersama-sama dengan keluarga. Dan ini adalah bulan yang baru, bulan ke-10 dari tahun 2020, di mana kita boleh menikmati berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga dan juga sebagai gereja. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-13. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. 3 ayat dari Roma pasal 13, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca bagian ayat yang ke-8, Bapak Ibu, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita baca bersama-sama. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ekspresi kasih yang sejati. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih, maka ini adalah sesuatu yang sudah tidak asing bagi kita. 5 huruf yang cukup familiar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kasih menjadi ciri khas, menjadi ciri utama kehidupan gereja. Kasih menjadi sesuatu yang membedakan kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang yang berada di luar Kristus. Dan kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Galatia dalam perikop yang membahas tentang buah roh, kasih menjadi rasa pertama yang ditempatkan Paulus ya, di dalam 9 rasa dari buah roh yang Paulus catat di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Dan kita juga bisa melihat kasih sebagai sesuatu yang utama di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, ketika Paulus berbicara tentang beberapa hal yang penting dalam kekristenan, diantaranya adalah iman, pengharapan, dan kasih, maka Paulus menempatkan kasih sebagai sesuatu yang paling penting dari 3 hal tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih mendapatkan tempat yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kasih menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kasih diperhadapkan dengan birokrasi gereja, ketika kasih diperhadapkan dengan organisasi gereja, kadang-kadang gereja kehilangan kemampuan untuk mewujudkan kasih itu. Gereja kadang-kadang kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan kasih yang sejati di dalam kehidupannya. Di dalam persekutuan gereja kadang-kadang kasih menjadi sesuatu yang mulai pudar di dalam kehidupannya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun mungkin saya bisa memberi banyak hal kepada saudara, meskipun saya bisa bermurah hati kepada saudara, meskipun saya bisa melakukan sesuatu yang baik kepada saudara, tetapi ketika tujuan saya adalah untuk memanipulasi saudara, ketika tujuan saya melakukan apa yang baik kepada saudara adalah untuk memanfaatkan saudara, untuk mengontrol saudara, untuk memanfaatkan orang lain, maka apa yang saya lakukan sebenarnya bukan kasih sama sekali. Apa yang saya lakukan sesungguhnya jauh dari kasih ketika saya melakukan sesuatu yang baik dengan tujuan untuk memanfaatkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain itu merupakan tindakan kasih, tetapi ketika tindakan itu bukanlah suatu tujuan yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, atau pemberian kita itu kita lakukan untuk kepentingan kita sendiri, maka apapun yang kita lakukan untuk orang lain bukanlah sebuah kasih yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan sebaliknya. Ketika ada orang yang mengekspresikan kasih berdasarkan apa yang orang lain perbuat kepadanya, itu juga bukan tindakan kasih yang murni. Kalau seorang berbuat baik kepada orang lain hanya berdasarkan perbuatan yang pernah dilakukan orang lain kepada kita, itu juga bukan sebuah tindakan kasih yang baik, bukan sebuah tindakan kasih yang sejati. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain karena orang lain berbuat baik kepada kita, maka itu bukanlah kasih yang sesungguhnya. Kalau kita melakukan sesuatu atau menolong orang lain karena orang lain sudah menolong kita terlebih dahulu, maka itu juga bukan tindakan kasih yang sejati, sebagaimana yang Paulus nyatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia maupun di dalam jemaat Korintus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dua hal ini seringkali terjadi di dalam gereja, di tempat di mana seharusnya ekspresi kasih itu menjadi sesuatu yang berlimpah. Kadang-kadang justru di dalam gereja tidak ada lagi kasih. Kita bisa melihat bahwa seringkali gereja gagal mewujudkan ekspresi kasih yang sejati. Gereja gagal mewujudkan kasih dalam persekutuannya sebagai tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar konsep kasih yang benar, sehingga kita bisa mengasihi dengan kasih yang sejati. Kita akan belajar bersama-sama dari bagian yang Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 tentang konsep kasih yang benar, sehingga kita bisa mengasihi dengan cara yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat konsep kasih yang pertama di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-8 bagian A. Di situ dikatakan demikian: janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Dari bagian ini kita bisa belajar bahwa konsep kasih yang benar adalah bahwa kasih itu adalah hutang. Kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa mengasihi orang lain dengan benar, dengan kasih yang sejati ketika kita memahami konsep kasih sebagai hutang. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-8, seolah-olah kita melihat bahwa Petrus atau Paulus sedang menyampaikan dua perintah yang terpisah. Yang pertama, jangan berhutang. Yang kedua, perintah untuk mengasihi. Tetapi sesungguhnya kalau kita mencermati dalam bahasa aslinya atau dalam terjemahan yang lain, sesungguhnya kita bisa menemukan bahwa bagian itu bukanlah bagian atau dua perintah yang terpisah, tetapi satu perintah. Paulus justru menggunakan metafora hutang untuk menjelaskan tentang konsep kasih. Paulus menggambarkan metafora kasih dengan gambaran sebuah hutang kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ayat yang ke-8 bagian A sedang tidak berbicara tentang orang Kristen tidak boleh berhutang. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran pasal 22 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25, juga di dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, dan Ulangan 31 ayat yang ke-10, Musa menjelaskan di situ tentang konsep atau mengatur tentang tata cara hutang piutang. Artinya
Paulus juga tidak sedang mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh berhutang selama dia bisa membayar hutangnya, selama tidak menjadikan hutang sebagai habit atau kebiasaan. Alkitab tidak melarang kita untuk berhutang. Dan kalau kita melihat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, kita bisa juga menemukan beberapa kali Paulus menggunakan metafora hutang. Ya, di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, Paulus mengatakan bahwa ia adalah orang yang berhutang Injil kepada banyak orang, termasuk kepada orang-orang yang tinggal di Roma. Juga di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, Paulus menyampaikan bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang berhutang kepada Roh Kudus, bukan orang-orang yang berhutang kepada daging, tetapi orang-orang yang berhutang kepada Roh Kudus. Dan di ayat yang ke-7, kalau kita membaca di dalam Roma pasal 13, kita pun adalah orang-orang yang menurut Paulus sebagai orang-orang yang berhutang kepada pemerintah. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-7, di situ dikatakan demikian. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan rasa hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari semua metafora hutang yang Paulus sebutkan, mulai dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-13 ayat yang ke-7, kita bisa melihat bahwa Paulus sedang menunjukkan kepada kita bahwa hutang bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Alkitab selama kita bertanggung jawab untuk membayar hutang itu. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dari Roma pasal yang ke-13, kita bisa melihat bahwa bagian ini menjelaskan kepada kita, Paulus mendorong kita untuk membayar apa yang pantas kita bayar kepada orang lain, untuk memberikan apa yang kita pantas berikan kepada orang lain. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-7 dari Roma pasal 13, supaya kita membayar pajak kepada pemerintah, membayar cukai, ya, memberi rasa takut, memberi rasa hormat kepada pemerintah, ya, termasuk juga membayar hutang kita. Jadi hutang selalu menuntut pertanggungjawaban kita. Ya. Kalau kita belum membayar hutang, pasti ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa cemas, ya. Itulah yang terjadi. Oleh sebab itu ketika Paulus menggambarkan konsep kasih sebagai hutang, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 bagian A, maka Paulus sedang mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang berhutang, maka Paulus ingin supaya kita segera melunasi hutang kita. Inilah yang Paulus ajarkan kepada kita. Metafora kasih sebagai hutang mengingatkan kita untuk tidak mengharapkan imbalan ketika kita melakukan tindakan kasih kepada orang lain. Inilah yang Paulus tegaskan. Kalau kita memahami konsep kasih sebagai hutang, maka sebagaimana orang yang membayar hutang, ya, kewajiban kita membayar hutang, maka sudah sepatutnya kita tidak menuntut imbalan atas tindakan kasih yang kita lakukan. Inilah yang Paulus ingin ajarkan kepada kita pada hari ini. Inilah yang Paulus katakan kepada kita pada hari ini. Sebagaimana ketika kita membayar hutang kepada orang lain sebagai sebuah kewajiban, demikian juga sepatutnya kita untuk bisa memberi kasih kepada orang lain, melakukan tindakan kasih kepada orang lain dengan tidak menuntut imbalan. Membayar hutang adalah kewajiban, karena kalau kasih adalah hutang, maka mengasihi orang lain adalah sebuah kewajiban yang tidak perlu menuntut imbalan. Inilah yang Paulus tekankan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengasihi orang lain, maka kita sesungguhnya tidak sedang memiutangi mereka. Kita tidak sedang menghutangi mereka, melainkan kita sedang membayar hutang kita sendiri. Oleh karena itu ketika kita menyadari konsep kasih sebagai hutang, maka kita akan melakukan tindakan kasih sekalipun orang itu tidak membalas kebaikan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar konsep kasih sebagai hutang, maka kasih itu adalah sesuatu yang bersifat aktif. Kasih itu berinisiatif, kasih tidak menunggu. Itulah yang dimaksud oleh Paulus di dalam ayat yang ke-8 bagian ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya ketika kita mengekspresikan kasih, kita harus memulai lebih dahulu. Kita tidak menunggu
Kita tidak perlu menunggu orang lain berbuat baik kepada kita supaya kita berbuat baik kepada orang lain. Kita tidak perlu menunggu orang lain bersikap baik kepada kita sehingga kita juga bersikap baik kepada orang lain. Inilah konsep kasih yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Dan yang Paulus juga ajarkan kepada kita pada hari ini. Jadi jangan menunggu. Kasih itu bersifat aktif karena kasih adalah hutang. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang sebagai orang percaya kita seringkali menuntut hak kita daripada kewajiban kita. Padahal kasih berbicara tentang kewajiban kita untuk melunasi. Kasih berbicara tentang hutang yang di dalamnya ada kewajiban kita untuk melunasinya. Karenanya mari kita belajar seperti yang Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 bagian A. Untuk melunasi kasih kita, untuk melunasi hutang kita, untuk mengasihi sesama. Meskipun mungkin sesama kita belum mengasihi kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menunggu, untuk mengasihi orang lain. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunggu melayani orang lain karena orang lain belum melayani kita. Menunggu mengasihi orang lain karena orang lain belum mengasihi kita. Tidak ada alasan lagi. Sebab kasih adalah hutang yang harus kita bayarkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mau memanggil kita untuk melakukan kebaikan, melakukan tindakan kasih, mengekspresikan kasih di dalam persekutuan kita sebagai gereja. Dengan inisiatif, dengan aktif, dengan tidak menunggu orang lain berbuat sesuatu yang baik. Nah, pertanyaan yang penting bagi kita pada hari ini adalah, sudahkah kita membayar hutang kasih kita? Sudahkah kita membayar hutang kasih kita kepada sesama kita? Mari kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-6. Mari kita akan melihat bersama-sama Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-36. Lukas pasal 6 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan dunia? Kalau kita membalaskan kejahatan orang-orang yang pernah lakukan kepada kita, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Kalau kita hanya mengasihi, memberikan sesuatu yang baik kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, apa bedanya kita dengan dunia, dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus? Firman Tuhan hari ini, Yesus memberikan suatu teladan kasih dalam kehidupan kita. Mari kita melakukan sekalipun orang lain belum melakukannya bagi kita. Mari kita mengasihi sekalipun orang lain belum mengasihi kita. Mari kita melayani sekalipun mungkin orang lain belum melayani kita. Sebab kasih adalah hutang. Ketika kita tidak mengasihi, berarti kita sedang berhutang kepada sesama kita. Itulah konsep yang pertama yang Paulus mau ajarkan kepada kita. Kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita menyadari bahwa kasih adalah sebuah hutang yang harus kita bayar, yang harus kita lunaskan kepada sesama kita. Konsep yang kedua bahwa Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-8 bagian B ya, sampai dengan ayat yang ke-10, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat yang ke-10 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Roma pada waktu itu bahwa
kasih adalah kegenapan hukum Taurat, sebab kasih tidak berbuat jahat. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara sederhana sebenarnya Paulus mau menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita mengasihi, maka kita sedang melakukan hukum Taurat. Ketika saudara dan saya sedang mengasihi satu dengan yang lainnya, maka kita sedang menggenapi hukum Taurat. Kita sedang mengerjakan hukum Taurat itu. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9 dari Roma pasal 13, di situ dikatakan demikian. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Paulus mengatakan bahwa kasih bertentangan dengan perbuatan jahat. Hukum Taurat menentang segala bentuk perbuatan jahat. Dan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9 bahwa segala keinginan untuk tidak melakukan perbuatan jahat sudah tersimpul dalam satu hukum, yaitu hukum kasih. Yesus juga mengatakan hal yang sama ketika dia berdialog dengan orang-orang Farisi dan dengan orang-orang ahli Taurat pada waktu itu, bahwa di dalam 10 hukum Allah atau 10 hukum Taurat itu dapat disimpulkan dalam 2 hukum utama, yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, itu hukum 1 sampai dengan ayat hukum yang keempat, dan hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 sebagai kasihilah sesamamu manusia. Itu hubungan kita dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini Paulus sedang mengingatkan kita untuk ayo jangan berfokus kepada hukumnya. Ada banyak orang gagal mengasihi orang lain, ada banyak orang gagal mengasihi Tuhan, ada banyak orang gagal melakukan kebaikan kepada orang lain karena dia berfokus kepada hukum Tauratnya, bukan kepada kasihnya. Kita akan sulit mengasihi orang lain, kita akan sulit untuk bisa melakukan suatu kebaikan kepada orang lain ketika kita berfokus kepada hukumnya dan bukan kepada kasihnya. Inilah yang Paulus sedang tekankan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akan menjadi berat bagi kita untuk menaati Tuhan ketika kita berfokus kepada hukum dan bukan kepada kasihnya. Satu hal yang Paulus mau katakan kepada kita pada hari ini adalah bahwa kekuatan untuk mengasihi itu terjadi ketika kita sudah mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kekuatan kita untuk mengasihi terjadi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita mengingat kasih Allah kepada kita, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi orang lain. Ketika kita mengingat besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita, kita akan mampu untuk mengasihi orang lain. Mari kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-5. Ayat yang ke-8 di situ dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ketika kita mengingat hal ini, ketika kita menyadari bahwa kasih Kristus begitu besar dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi orang lain. Mengapa ada orang yang gagal mengasihi orang lain? Mengapa ada orang yang membalaskan kejahatan orang lain? Karena dia tidak sadar tentang kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12, saudara bisa membuka Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kemudian di dalam ayat yang ke-17 di situ juga dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kemudian di dalam ayat yang ke-20, tetapi jika seterumu lapar berilah dia makan, jika ia haus berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Ayat yang ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tapi seringkali kita gagal. Lebih mudah bagi kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Lebih mudah bagi kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana kita bisa melakukannya? Kita perlu mengingat kasih Allah terhadap kehidupan kita. Ayat yang terakhir dari Roma pasal yang ke-15. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat yang ke-7. Mari kita melihat dan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini.
Roma 15 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 1, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita tidak akan pernah bisa menerima satu dengan yang lain. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak akan pernah bisa melayani satu dengan yang lain kalau kita tidak mengingat bagaimana Kristus juga telah menerima kita. Kristus menerima kita bahkan ketika kita masih berdosa. Dia menerima kita apa adanya. Dan kalau kita mengingat bagaimana Kristus menerima kita apa adanya, kita juga pasti dimampukan untuk menerima orang lain apa adanya. Untuk tidak membalaskan apa yang orang lain mungkin telah lakukan, kejahatan yang telah lakukan, keburukan yang telah orang lain lakukan kepada kita. Tetapi kita bisa membalas kejahatan orang lain kepada kita dengan kasih ketika kita mengingat kebaikan Allah atas kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 kita bisa melihat bagaimana seorang Sakius, seorang pemungut cukai yang cukup tamak pada waktu itu. Seorang pemungut cukai yang pernah memeras bangsanya sendiri, menetapkan pajak berkali lipat bagi bangsanya sendiri. Dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dia bahkan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan membayar 4 kali lipat untuk setiap orang yang pernah dia peras. Luar biasa. Dan tindakan kasih itu bisa dilakukan oleh Sakius karena Sakius melihat kasih Kristus dalam kehidupannya. Kita bisa mengasihi kalau kita sudah sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dua konsep kasih ini menolong kita untuk bisa mengasihi dalam kasih yang sejati. Kita ingat kasih adalah hutang yang harus kita bayarkan kepada sesama kita. Dan yang kedua, kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Amin. Mari biarlah hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kasih sejati yang kita ekspresikan bukan hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita, tetapi juga mungkin kepada orang-orang yang membenci kita atau bahkan tidak mengasihi kita sama sekali. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, Mungkin sulit bagi kita untuk boleh memberi hati yang mengampuni. Ketika hati kita sudah disakiti, mungkin sulit bagi kita untuk boleh memberi hati yang mengasihi. Ketika hati kita, hidup kita mengalami penghakiman, tapi mari kita belajar untuk boleh mengasihi, untuk boleh mengampuni, seperti Bapa sudah mengampuni kehidupan kita masing-masing. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajar kami Tuhan, ajarku memberi, hati mengasihi. Seperti hati Bapa
pamrih, mengasihi tiada pamrih. Benar ya Tuhan, ini kerinduan hati kami. Kami mau terus belajar, meski tidak mudah bagi kami, untuk bisa mengasihi, untuk bisa mengampuni. Bahkan ketika hati kami dilukai, ketika kami disakiti, ketika apa yang kami lakukan mungkin tidak dihargai, tetapi kami mau terus belajar untuk boleh mengasihi dan mengampuni, seperti Engkau sudah mengasihi kami, seperti Engkau sudah mengampuni kami. Kami mau terus belajar untuk memberi yang terbaik. Kami mau belajar untuk mengekspresikan kasih yang sejati kepada sesama kami, sehingga kami boleh saling mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan menolong dan memberkati kami untuk terus belajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat pagi hari ini, biarlah Engkau terus melawati gereja-Mu, Engkau memberkati gereja-Mu, Engkau memberkati umat-Mu, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan pengharapan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk terus menjalani hari-hari kami dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, meskipun situasi pandemi ini belum berakhir, tetapi kami masih boleh menikmati hidup yang berasal daripada Tuhan, mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang berada dalam pergumulan yang berat, mari Bapa, kiranya Engkau akan memulihkan, Engkau akan menolong kami, Engkau memberi jalan keluar bagi setiap kami. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami sakit, mari Bapa, Engkau boleh menjamah kehidupan kami, menjamah tubuh kami, melawati kami, sehingga kami boleh beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepenuhnya kehidupan kami dan juga pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini kami serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.